Halo, Sobat Watermelon. Pada video kali ini, kami akan mengulas sekilas tanaman hias dengan nama ilmiah, Philodendron bipinnatifidum, atau Philodendron Sloeum. Tanaman ini biasa disebut dengan Philodendron jari, atau Philo jari. Kenapa disebut Philo jari? Ya, karena tanaman ini memiliki bentuk daun seperti jari-jari yang terbuka. Tanaman ini cukup diminati oleh kolektor tanaman hias, karena bentuk daunnya yang besar dan unik. Tanaman hias ini mudah tumbuh serta dapat memberikan nuansa tropis di dalam taman Anda. Menurut salah satu kolektor tanaman hias, batang dan akar tanaman ini pun memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki nilai eksotis. Philodendron jari juga bisa dihibrida membentuk varietas lain yang baru. Asal-muasal tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis, Amerika Selatan. Secara struktur, daun tanaman ini berbentuk hati, namun berlekuk ke dalam, sehingga membentuk seperti jari manusia. Daun Philodendron jari dapat tumbuh dengan ukuran daun mencapai 1,5 meter. Daunnya berwarna hijau pekat. Batang tidak berkayu, tebal, dan dapat tumbuh hingga 5-6 kaki. Akar tanaman ini merupakan akar serabut. Sobat Watermelon, jika Anda memiliki tanaman ini di rumah, maka Anda perlu tahu bagaimana cara merawatnya. Perhatikan cara merawat tanaman Philodendron bipinnatifidum, atau Philodendron Sloeum berikut ini. Philodendron menyukai cahaya. Ia tidak tumbuh dengan baik jika kekurangan cahaya. Pertumbuhannya akan terhambat, dan mengakibatkan leggy growth, atau tanaman memiliki batang panjang dan kurus. Tempatkan tanaman ini dengan pencahayaan yang baik. Jika diletakkan di dalam rumah, maka dekatkan tanaman ini pada jendela yang tertutupi gorden tipis, agar intensitas cahaya yang mengenai tidak terlalu besar. Daun yang tumbuh akan mengikuti arah cahaya. Lakukan rotasi tanaman agar tumbuh secara simetris. Anggota famili Araceae ini menyukai tanah yang lembab, terutama pada tanah yang di dalamnya memiliki drainase dan komposisi bahan organik yang baik. Ia tidak bisa tumbuh di tanah yang masam atau asin. Untuk membuat media tanam sendiri, gunakan campuran tanah kompos agar tanah bersifat basah. Atau bisa juga ditambahkan dengan kulit batang anggrek atau sabut kelapa, untuk mengurangi sifat asam pada tanah. Philodendron jari dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi tanah lembab dan tidak tergenang air. Ia pun tidak berkembang jika dalam tanah yang kering. Lakukan penyiraman secara konsisten, terutama pada sekitar 3 inci bagian tanah atas yang telah kering. Philodendron jari tumbuh dengan baik pada lingkungan hangat dan lembab. Di dalam rumah, suhu dan kelembaban dinilai cukup untuk tanaman ini. Jika tidak, letakkan saja dekat dengan ventilasi pemanas atau jendela. Jika daun tanaman menguning atau tepinya menjadi kering, ini bisa menjadi indikasi bahwa tanaman membutuhkan lebih banyak kelembapan. Anda dapat memanfaatkan pelembab udara atau wadah kerikil yang berisi air. Pada pemupukan tanaman ini, gunakan pupuk seimbang setiap 2 bulan sekali, sepanjang musim tanam untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan sehat. Disarankan untuk menggunakan pupuk cair khusus tanaman daun agar daun bisa berkembang lebih besar dan berwarna hijau sempurna. Warna daun yang pucat menandakan tanaman kurang mendapatkan nutrisi. Tanaman Philodendron dapat diperbanyak dengan cara stek batang. Caranya, potong di bawah simpul batang. Setiap pemotongan harus memiliki 2-3 daun dan beberapa ruas batang. Tempatkan potongan segar di air, dan letakkan di tempat yang menerima cahaya terang, namun tidak langsung terkena sinar matahari. Ganti air setiap minggu agar tetap segar. Setelah beberapa minggu, akar kecil akan terbentuk. Saat panjang akar mencapai 3 hingga 6 cm, pindahkan ke dalam media pot. Tanaman tropis ini rentan terhadap beberapa hama umum seperti tungau laba-laba, agas jamur, kutu daun, dan kutu putih. Periksa daun secara teratur, agar dapat mengetahui tanda-tanda munculnya hama, sehingga dapat diberantas dengan cepat. Pengendalian hama Philodendron secara manual lebih dianjurkan.
Pencegahan dilakukan dengan menggunakan media tanam yang berpori dan pengaturan frekuensi penyiraman. Jika tanaman telah terinfeksi, potong bagian tanaman yang terserang. Lakukan penyemprotan fungisida seperti manzate untuk membasmi spora yang tersisa. Philodendron jari juga rentan mengalami pembusukan akar, karena penyiraman yang tidak tepat atau tanah yang padat. Jika batang lembek dan coklat, daun yang menguning dan layu, ini adalah tanda akar membusuk dan akan mengakibatkan tanaman mati. Jika demikian, lakukan pemotongan bagian yang busuk, dan sebarkan batang yang tersisa untuk menumbuhkan sistem akar yang baru. Oh ya, penting untuk diperhatikan juga nih sobat watermelon. Tanaman ini mengandung kristal kalsium oksalat yang beracun, yaitu saat kondisi tanaman sedang segar kemudian termakan oleh kita, atau tidak sengaja masuk ke dalam mulut kita, maka akan menyebabkan bibir, lidah, ataupun tenggorokan kita terasa seperti gatal tertusuk ratusan jarum. Ngeri juga ya, tapi tenang saja, peristiwa keracunan daun tanaman ini sangat jarang terjadi. Dan kita juga dapat mencegahnya dengan memakai sarung tangan sebelum menyentuhnya, lalu mencuci tangan hingga bersih. Dan ingat, selalu jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak. Nah, sudah tahu kan, bagaimana cara merawat Philodendron slowum ini, dan hal-hal yang harus dihindari ketika kontak langsung dengan tanaman ini. Demikian ulasan tanaman Philodendron jari dan cara merawatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.